Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Ya, semoga pembelajaran kali ini nanti berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, kita nanti akan baca suratul Fatihah dengan harapan selain baik, lancar, nantinya juga akan memberikan manfaat untuk kita semua, baik untuk hari ini, hari esok, dan hari selanjutnya sampai kita telah tiada. Oleh karena itu, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak-anakku, kemarin ya Pak Ulin telah menjelaskan dan kalian juga berinteraksi, kalian juga berekspresi tentang makna atau arti dari salam. Kapan itu salam dilakukan, hukum mengucapkan salam, hukum menjawab salam, itu seperti apa sudah kalian ketahui, dan Pak Ulin harapkan itu kalian pegang, kalian laksanakan, kalian lakukan terus-menerus, jangan sampai terputus. Ya, untuk pertemuan kali ini anak-anakku, kita akan belajar ya bab selanjutnya, yakni senang menolong orang lain. Nah, senang menolong orang lain ya di sini merupakan bagian dari kehidupan yang indah, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang damai dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang nantinya kita akan belajar bersama dengan Pak Ulin. Ya, anak-anakku, dalam pertemuan kali ini perlu kalian ketahui anak-anakku ya, bahwa menjelaskan sikap senang, ya, senang menolong orang lain dengan baik, membuat pemaparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik, ini merupakan tujuan yang akan kita capai. Ya, jadi Pak Ulin memang membaca dari tujuannya terlebih dahulu. Ya, ini apa? Satu ya, tadi sudah Pak Ulin jelaskan, menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. Jadi nantinya kalian ini harus mampu menjelaskan sikap senang, menjelaskan sikap senang ini menolong yang baik itu bagaimana. Dengan baik ya, menjelaskannya. Kemudian kalian juga harus mampu membuat pemaparan. Ya. Mengenai apa? Mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik juga. Jadi tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini hanya dua, anak-anakku yang saya sayangi. Kalian harus menguasai ini, nantinya kalian akan belajar, berdiskusi, bertanya jawab dengan teman maupun dengan Pak Ulin. Gitu ya. Nah, sini anak-anakku. Apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah sikap saling membantu antar satu sama lain untuk menyelesaikan kesulitan atau sebuah masalah bisa, atau sebuah kegiatan atau pekerjaan. Ini adalah tindakan yang menunjukkan kepedulian kita, menunjukkan kasih sayang kita. Dan dalam agama Islam khususnya ya, tolong menolong juga dianggap sebagai perbuatan yang baik, yang mendatangkan pahala, berarti bernilai ibadah anak-anakku. Contohnya membantu orang tua yang membersihkan rumah. Jadi kita membantu orang tua membersihkan rumah, baik menyapu, mengepel, membersihkan
tempat tidur dan sebagainya, kita membantu niat membantu orang tua kita, kita itu akan mendapatkan pahala bernilai ibadah. Asalkan tidak pamrih, tidak riya. Itu anak-anak. Jadi tolong menolong itu ternyata bisa kita terapkan di rumah. Bisa kita terapkan di lingkungan masyarakat juga bisa. Ada teman kita yang jatuh, ya, di sepeda, kita bantu untuk berdiri, kita selamatkan dia, kita berikan pertolongan yang dibutuhkan apa, itu juga bisa. Atau ya, ketika kita bertetangga, ketika hujan atau gerimis, pakaian atau baju masih di teras, belum atau di halaman ya, belum diambil oleh pemiliknya, oleh tetangga kalian. Nah, kalian membantu mengambil sebelum basah terkena hujan. Itu juga tolong menolong. Dan hal itu sangat dianjurkan dalam agama Islam yang tentunya tadi bernilai ibadah. Nah, di sini anak-anakku. Ini ada beberapa gambar. Yang pertama ini ya, ada seorang anak perempuan jatuh. Terus ada gambar lagi, ada lingkungan masyarakat di mana tempatnya terkena banjir. Nah, kita ketika melihat ini, yang pertama lah, ada anak kecil jatuh, ada teman kita jatuh seumpamanya, pastilah kita akan menolong segera. Itu harus. Karena apa? Itu tadi bernilai ibadah. Dan orang-orang yang terkena musibah, terkena bencana seperti ini banjir ya, kita juga bisa membantu mereka. Walaupun tidak membantu semuanya, kita bantu meringankan sedikit lah. Memberi makanan pokok, memberi pakaian yang layak pakai. Itu yang dibutuhkan oleh mereka pada saat itu. Nah, oleh karena itu, sikap-sikap seperti inilah, sikap kita peduli, sikap kita tolong menolong, sikap kita menolong orang lain, harus kita tumbuhkan, harus kita semai, harus kita gelorakan terus-menerus istiqomah. Agar apa? Agar kita menjadi muslim, menjadi manusia Islam ya, atau umat Islam yang kafah, yang melaksanakan ajaran Islam dengan penuh, tidak separuh-separuh. Selanjutnya, anak-anakku, di sini. Nah, sebentar ya. Ya, selanjutnya anakku, tentang tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Pak Ulin sudah mengait-ngaitkan ya, sedikit demi sedikit. Ketika ada teman jatuh, ketika lingkungan ada beberapa tetangga yang sedang membutuhkan bantuan. Tadi terkait jemuran ya, itu kita bantu, kita tolong. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu sudah diatur ya. Yang pertama, itu contohnya yaitu di sekolah, membantu teman memahami pelajaran yang sulit. Nah, ini untuk teman-teman yang belajarnya cepat paham maksud Pak Ulin, itu kalian bisa memberikan ya penjelasan kepada teman kalian yang kadang lupa, kadang belum paham, sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kalian. Ya, mungkin kalau Pak Ulun menjelaskannya terlalu panjang, tidak dengan contoh, atau contohnya terlalu singkat, nanti mas-mas, mbak-mbak seperti Mas Kosi atau Mbak Bella bisa ya memberikan penjelasan sesingkat-singkatnya dan sepaham-pahamnya kepada temannya yang membutuhkan. Ya, jadi tidak memberikan contekan, tidak memberikan jawaban, enggak. Tapi ini yang dimaksud bagaimana ya? Untuk mengerjakannya ini langkahnya bagaimana? Nah, jadi seperti itu. Itu sangat dianjurkan, sangat boleh Pak Ulus. Terus ya, ini ketika di rumah. Ketika di rumah ini ya, membantu orang tua dengan pekerjaan rumah tangga. Jadi membantu orang tua dengan pekerjaan rumah tangga.
Ini juga sangat dianjurkan. Jadi mungkin ya ibu kalian kalau pagi membersihkan atau cuci piring, nyapu pada saat libur sekolah tanggal merah, ngepel juga itu boleh ya. Itu tolong menolong dalam hal kebaikan seperti itu boleh ya. Kemudian di lingkungan ya, ini contohnya membersihkan sampah bersama-sama di sekitar rumah atau sekolah. Nah ini sudah kita praktekkan ya kalau di sekolah itu pada hari, iya betul, ada hari Jumat pagi. Kita bersihkan lingkungan sekolah kita. Mungkin tiap hari, mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada sampah yang membandel atau ada kotoran yang sulit untuk dibersihkan, dan di hari Jumat kita ekstra. Kita bersihkan bagaimana caranya. Kalau rumput yang panjang ya harus memakai sabit itu ya, uh, atau arit ya, seperti itu. Terus kalau ada lumpur-lumpur kita pakai cangkul ya, kita taruh di tempat yang tidak membahayakan lumpurnya sehingga tidak ada siswa maupun guru yang terpeleset maupun warga sekolah yang lainnya. Nah, itu wujud ya kita peduli, kita menolong lingkungan kita, lingkungan sekitar kita bersih-bersih bersama. Kalau kita kerjakan sendiri, wah itu menjadi berat, tidak akan selesai-selesai, dan kalau selesai pasti capek. Tapi kalau bareng-bareng tolong menolongnya ya sama nanti akan cepat selesai. Di dalam lingkungan rumah juga gitu kalian. Mungkin nanti ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu jalan raya kalau jalannya kotor disapu di depan rumahnya. Mungkin di sini kan banyak ya yang depan rumahnya ini kan terus jalan raya dan di situ ada pohon dan daunnya. Itu mungkin kalau pagi masih sepi, nggak ada orang, itu bisa dibersihkan. Dan kalau ada rumput yang panjang-panjang di depan rumah juga bisa dibersihkan. Nah, syukur-syukur, bersyukur kalau ada kegiatan kerja bakti setiap minggu atau 1 bulan sekali. Nah, seperti itu anak-anak. Lagi anak-anakku, ini tentang apa ya? Sebentar. Nah, ini Pauline akan membaca firman Allah. Nah, ini di dalam Quran surat Al-Maidah. Jadi Quran surat Al-Maidah anak-anakku itu urutan kelima. Ya, urutan kelima dan yang Pauline baca ini adalah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, di sini anak-anakku saya akan bacakan artinya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, kebaikan ya, yang bagus-bagus dan takwa. Takwa itu mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Nah, yang mendatangkan dosa nggak boleh. Dan pelanggaran lainnya. Jadi yang berhubungan dengan dosa terkait tolong-menolong nggak boleh. Jadi tolong-menolong kalau dalam hal yang baik, membersihkan tadi ya, cuci piring, membersihkan rumah dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau dalam hal keburukan, ada berbuat dosa seperti tolong-menolong dalam menyontek di kelas. Ada temennya yang belum mengerjakan PR, terus dikasih jawabannya. Nomor 1 A, nomor 2 B, 3 A. Terus isiannya nomor 1 Allah, nomor 2 malaikat seumpama. Seperti itu tidak boleh. Karena tolong-menolong dalam hal keburukan, kejahatan itu termasuk dosa. Harus bisa diperhatikan, harus diingat-ingat. Jadi tolong menolong itu baik, tapi harus kita baik enggak. Yang enggak baik ya jangan dilakukan. Tapi kalau itu
untuk mendekatkan diri kepada Allah, bernilai ibadah. Nah, ini kita lakukan, anak-anakku. Seperti itu ya. Oke, ini slide selanjutnya. Ini malah aktivitas diskusi slide selanjutnya ini. Jadi nanti kita coba memahami situasi sehari-hari. Bayangkan seorang teman kesulitan membawa tasnya yang berat sekali, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jika kita memilih untuk membantu, maka bagaimana caranya? Diskusikan dengan teman di sebelahmu dan bagikan pendapatmu di depan kelas. Jadi nanti Pak Ulin berharap atau nanti akan setting kalian ini menjadi beberapa kelompok. Jadi kita akan membayangkan seorang teman yang membawa tas yang sangat berat, kalau kita mau menolong itu seperti apa, ya. Kita akan bantu dengan cara seperti apa agar meringankan si teman kita. Nah, anak-anakku, di apa ini slide selanjutnya ya, kita akan belajar tentang hikmah tolong menolong. Nah, hikmah tolong menolong Pak Ulin di sini bagi menjadi 3. Tentunya ada banyak sekali hikmah dari tolong menolong, anak-anakku. Ya, yang pertama meningkatkan rasa syukur kita. Ya, kita bisa membantu orang lain. Dan perlu kita ketahui teman-teman ya, anak-anakku, bahwa ketika kita membantu orang lain itu tidak usah mengharapkan imbalan, tidak usah mengharapkan jasa, tidak usah mengharapkan balasan. Nanti tak bantu tapi nanti aku kasih es ya, itu nggak boleh. Karena tidak sesuai dengan prinsip ibadah ya. Prinsip ibadah kok malah meminta imbalannya kepada manusia. Kita harus ikhlas hanya kepada Allah, hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, mengajarkan kita untuk ikhlas dalam melakukan kebaikan dan dapat membantu kita membangun karakter yang peduli dan bertanggung jawab. Jadi selain ya kita membangun karakter kita yang peduli, kita juga akan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ya, dan selanjutnya mendapatkan keberkahan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Apa sih keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambahnya kebagusan ya kepada diri kita. Jadi mendapatkan keberkahan, hidup kita nanti akan lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Saya harapkan ya, tadi Pak Ulin sudah wanti-wanti di depan, tolong menolong itu manfaatnya banyak ya. Tadi mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang terakhir ini kita akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat, dan kita semoga mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Ya, oke anak-anakku, sesuai tugas tadi yang sudah Pak Ulin jelaskan, silahkan nanti kalian berkelompok dan diskusi dengan baik sesuai arahan Pak Ulin nanti ya. Nah, selanjutnya anak-anakku, ini yang terakhir, apa itu sih? Semoga bermanfaat. Artinya pertemuan kali ini ya, Pak Ulin berharap kalian bisa mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya, sehingga kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berbudi pekerti luhur dan berakhlakul karimah. Ya, jadi kita sudah belajar tentang senang menolong orang lain dengan bab ya, babnya itu aku anak soleh. Kiranya hanya itu yang dapat Pak Ulin sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.